Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, thank you semuanya udah hadir. Selamat siang semuanya. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita ya di Marketing Analytics. Jadi sebenarnya bahasan kita hari ini juga lebih ke sum up dari yang udah kita dapatkan, yang udah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan mindset ya. Jadi pentingnya sebuah mindset terhadap data yang harus kita bisa pegang gitu ya, yang harus kita udah terbiasa gitu ya. Jadi udah jadi mindset, jadinya udah jadi tertanam banget di pikiran kita bahwa yang namanya data itu impact-nya sangat besar bagi sebuah bisnis, bagi sebuah keputusan gitu ya. Jadi either kita adalah orang yang terbiasa mengambil keputusan dengan intuisi atau dengan memang data driven banget, kita tetap harus paham ya perannya data di situ. Gitu. Jadi mungkin di waktu tertentu akan ada data ini akan berbeda dengan intuisi yang kita punya gitu ya. Datanya bilangnya A tapi kita lebih sebenarnya dalam hal keputusan lebih ke B gitu ya. Nah, data ini yang jadi nanti jadi pertimbangan gitu. Jadi intuisi kita nggak cuma sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keputusan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang tepat, data ini bisa ngebantu untuk korek di situ ya, selama datanya reliable. Oke, jadi memang lebih ke sum up ya, yang di minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar tentang data-datanya, di mana nyari data, kemudian gimana data yang reliable, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai mungkin isi dulu ya di OCW-nya, tadi udah saya buka. Untuk presensinya please langsung diisi sekarang. Jadi biar nggak telat nanti untuk presensinya. Karena ya yang OCW yang sekarang lebih lebih strict. Jadi harus langsung segera ditutup gitu sebelum buka kuliah yang lain gitu. Jadi makanya langsung isi aja biar nggak kelewat. Oke, jadi kalau ngomong tentang nggak apa ya, sambil presensi nggak apa. Jadi kalau ngomong tentang mindset gitu, sebenarnya kita balik ke sesuatu yang basic ya di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan, which is vision sama values gitu. Jadi ada 2 V ini ya. Sebenarnya kalau di breakdown ya divisi ya, ada visi, misi, dan segala macam ya, mission statement dan segala macam. Kemudian di situ juga ada values. Cuman di sini kita sebut 2 hal ini sebagai driver utama ya, vision dan values. Nah, udah pernah kita udah pernah kita pelajari juga di sesi sebelumnya bahwa vision itu atau marketing strategi ya. Vision ini bakal mempengaruhi marketing strategi juga berpengaruh kepada marketing analytics-nya. Jadi harus kayak gimana? Enggak apa, mau lanjut? Oke. Oke ya, nggak apa-apa. Jadi vision and values ya. Jadi vision udah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa yaitu kita ketika buat marketing analytics, ketika kita harus nyari matriks tertentu, kita mau ngelakuin menganalisis data tertentu, kita balik ke kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita itu dari mana? Dari marketing strategi kan kelihatannya. Jadi nanti marketing strateginya kita kayak gimana, maka kita bakal ngerti data-data yang kita butuhin gitu ya. Jadi marketing strategi kan luas banget ya, udah pernah kita bahas. Marketing strategi itu luas banget. Nah, dari situ nanti kan ada beberapa hal kayak misalnya dari di bagian taktik, marketing projects dan lain sebagainya. Di situ kan ketahuan kita ngejalanin marketing projects apa aja. Lalu yang penting artinya buat organisasi kita matriks-matriks yang mana. Nah, itu kan kita ambilnya dari marketing strategi dari visi dari sebuah perusahaan gitu ya. Jadi visi ke depannya kayak gimana sebuah perusahaan atau sebuah business ventures ya. Nah, seringkali kalau di vision ya, seringkali kita
gampang sih, dengan sangat gampang. Kalau kita ngomong marketing analytics ya, kita ngomong marketing analytics, oke Pak, saya udah punya data ini, saya bisa nih nyari ROI misalnya, matriksnya itu ROI yang pertama misalnya. Saya bisa nih nyari data mmm, konversi gitu. Jadi dari orang yang, biasa, orang-orang yang udah engage tapi belum beli, sampai menjadi akhirnya dia menjadi beli. Saya bisa ngelakuin itu gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bukan masalah cuman bisa nggak bisanya gitu ya, bukan cuman masalah ngerti nggak ngertinya tentang nyari data yang hubungannya dengan matriks-matriks tadi, tapi apakah matriks tersebut jadi relevan, jadi perlu buat kita gitu ya. Itu jadi hal yang penting juga. Makanya balik lagi, akhirnya emang kita harus melihat dari marketing strateginya tadi ya, marketing strategi yang itu juga dipengaruhi oleh vision. Jadi dari visi dari sebuah perusahaan itu sendiri. Jadi nanti akhirnya kita, bakal ngerti apa sih sebenarnya tujuan dari, yang kita lakuin gitu ya di marketing analytics gitu kan. Jadi apakah nyambung sama, marketing strateginya, nyambung sama visi dari sebuah perusahaan itu gitu kan. Kemudian, buat tim kita, eee, itu apa tujuannya juga gitu kan. Kita tujuannya ngelakuin mungkin marketing project tertentu atau mungkin lebih luas lagi, gabungan dari beberapa marketing project tadi deh ya, program. Dan yang berikutnya juga gimana kita udah pernah dibahas juga ini ya, ketika kita harus mengalokasikan resources tertentu, entah itu berupa uang atau berupa, mmm, fasilitas yang lain misalnya, peralatan atau mungkin tools ya, software, kemudian juga, talents juga bisa di situ ya, resources. Dan yang terakhir, ya data yang spesifik yang seperti apa yang perlu kita kumpulin. Kalau misalnya data itu belum tersedia, ya kita harus nentuin data itu seperti apa dan gimana cara ngumpulinnya. Nah, itu semua udah pernah kita bahas ya di bahasan-bahasan yang sebelumnya. Nah, jadi nge-refresh kembali, melihat ini lebih ke sebagai sesuatu yang luas ya, dari perspektif yang lebih mendasar. Jadi kita bisa paham bahwa yang namanya marketing analytics itu penting gitu ya. Nah, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab kalau kita ngomong tentang visi di sebuah perusahaan gitu ya? Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalamnya itu paham sama visi dari sebuah organisasi atau perusahaan? Tentu jawabannya adalah pimpinan ya. Tentu pimpinan punya kewajiban untuk menjamin bahwa orang-orang yang ada di dalam organisasinya, di sebuah perusahaan, di perusahaan dia, itu memahami vision yang ada di perusahaan tersebut, gitu. Jadi, mmm, di marketing strategi ini sebenarnya dibahas secara spesifik ya, untuk vision dan values ini dibahas secara spesifik, cuman karena kita nggak, apa namanya, membahas, marketing strateginya, di sini cuman kita sampaikan sekilas saja bahwa kalau di sini disebutkan ya, it is the job of the CMO. Jadi sebenarnya juga nggak CMO amat ya. Jadi CEO juga punya kewajiban dan mungkin dari jajaran pimpinan yang lainnya gitu kan di sebuah perusahaan. Tapi memang yang berhubungan dengan marketing di sini paling berhubungan adalah CMO ya, kalau yang di C-suite kan Chief Marketing Officer. Nah, dia punya kewajiban bahwa vision dari perusahaan itu mampu dia terjemahkan dan dia deliver ke tim yang ada di bawahnya dia, gitu. Jadi akhirnya ngerti nih orang-orang yang ada di dalam, sebuah organisasi, visinya apa dari organisasi ini, mau gimana, kita harus lari kemana, timnya ini harus goal-nya kayak gimana. Itu jadi bisa selaras ya antara tim marketing dengan perusahaannya secara umum ya, dengan visi perusahaan secara umum. Nah, itu yang jadi tugasnya CMO gitu ya. Jadi CMO nggak bisa di sini lantas, atau CEO bahkan ya, nggak bisa ketika mereka ngerekrut gitu ya, mereka ngerekrut, ya udah asal ngerekrut aja langsung kerja gitu. Udah langsung lakukan analisis ini, analisis ini, analisis ini gitu. Karena visi di tiap perusahaan kan bisa jadi sangat berbeda gitu ya. Misalnya kita rekrut orang dari perusahaan lain, masuk ke perusahaan kita bisa jadi visinya sangat berbeda. Artinya sebenarnya data yang dibutuhkan pun juga bisa jadi sangat berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita langsung suruh kerja, suruh langsung jalan, tolong udah yang terbaik tolong dilakuin gitu ya. Jadi dia nggak paham kan jadinya. Dia nggak tahu nanti akhirnya pegawainya ini apa yang harus dilakukan ya, analisnya ini bakal apa yang harus dianalisis, data apa yang harus dikumpulkan segala macam, dia nggak tahu
gitu. Nah, itulah pentingnya di sini orang-orangnya ada di jajaran eksekutif ya, CMO, CEO, dan COO, CPO kalau misalnya ada, itu memastikan yang jajaran yang ada di bawahnya itu paham dengan vision. Ini udah umum sih sebenarnya ya, jadi nggak cuma di marketing analytics, tapi fungsinya juga ke hal yang lain juga. Dan saya rasa hampir semua perusahaan ya, atau sebagian besar itu sudah melakukan hal-hal tersebut ya. Jadi ada proses namanya proses induksi atau proses orientasi atau basic training dan lain sebagainya ketika kita baru bergabung sama sebuah perusahaan gitu. Jadi kita harus ngerti perusahaannya, sejarah perusahaannya, apa sih sebenarnya semangat di perusahaan ini, visinya kayak gimana, misinya kayak gimana, kita perannya apa kira-kira di dalam sebuah organisasi. Itu biasanya udah dibahas, di-deliver ketika ada di basic training, ketika di training awal-awal ketika kita bergabung. Nah, itu pentingnya ya, pentingnya kita jadi semua yang ada di perusahaan, semua yang ada di entitas bisnis tersebut jadi paham terhadap visi dari perusahaan di mana kita berada gitu. Jadi ini jangan sampai miss. Jadi kalau misalnya kita udah jadi ini ya atasan gitu ya, udah jadi manajer, jadi direktur, dipastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam organisasi kita ngerti gitu ya. Jadi nggak sekedar kerja. Kalau cuma sekedar kerja, nanti emang bisa jadi yang pertama adalah kerjanya nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, nggak sesuai dengan visinya perusahaan gitu ya. Atau yang kedua dia nggak ngerti, harus ngerjain apa gitu. Jadi itu yang penting buat kita untuk bisa ngedeliver visi tadi itu. Dan yang berikutnya ada values ya. Values ini sebenarnya yang di sini lebih dibahas ke value dari kita sebagai seorang marketing analis gitu ya. Jadi value ini mungkin yang hanya berlaku di para analis ya, baik itu mungkin marketing analis, mungkin juga bisnis analis dan lain sebagainya. Cuman di sebuah perusahaan memang ada biasanya value tersendiri ya. Jadi ada corporate value namanya kalau di perusahaan. Biasanya mereka punya gitu ya, entah itu yang disingkat-singkat atau yang biasanya kalimat-kalimat kata-kata yang unik gitu ya. Kayak misalnya saya pernah di salah satu tempat kerja saya itu ada beberapa kata gitu ya, ada 5 kalau nggak salah, integritas, profesionalisme, dan lain sebagainya gitu ya, ada 5, jadi bisa dihafalin kadang gitu ya. Cuman saya udah lupa. Jadi biasanya ada value yang seperti itu, cuman di sini yang secara spesifik kita nggak akan bahas value yang itu tadi, cuman lebih ke value untuk marketing analytics gitu ya, untuk marketing analis. Jadi apa sih value yang harus kita pegang gitu ya, kalau misalnya di dalam sebuah unit marketing analitik gitu. Jadi ini juga sebenarnya nge-refresh dari yang sebelumnya sih ya. Jadi yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Jadi ada beberapa value yang nggak boleh kita lewatin, nggak boleh kita kesampingkan di sini. Nah, itu apa aja? Yang pertama adalah every marketing initiative will begin with the determination of success metrics gitu ya. Jadi kita harus ngerti di sini memang matriksnya udah harus ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sukses matriksnya ya. Matriks itu dikatakan bagus, itu di angka berapa, dikatakan jelek di angka berapa, kita juga harus sudah tahu. Gitu. Jadi nggak sekedar kita nyari angkanya doang gitu ya. Itu kalau nyari angkanya doang kayak kalkulator banget jadinya. Jadi ROI-nya berapa gitu ya. Kita mungkin bisa bilang ROI-nya mungkin di 50% misalnya. Cuman apakah 50% itu bagus atau jelek, itu kan yang perlu kita tahu gitu ya. Jadi kita harus ngerti apakah 50% yang di situ itu bagus atau jelek itu dari mana. Ini pernah kita bahas ya, bisa dari benchmarking gitu kan. Kita bisa melihat dari industri di sektor tertentu, misalnya di sektor kita berada, misalnya kita jualan sepatu gitu, apakah di sektor yang sama, di penjual sepatu lainnya kira-kira ROI-nya mereka juga segitu gitu ya. Nah, itu butuh yang namanya business intelligence ya. Makanya kita nggak bisa sendirian gitu, nggak bisa marketing analytics ini unitnya cuma berdiri sendiri kita doang gitu ya. Nggak bisa karena datanya nggak bisa jadi nggak cukup gitu ya. Kita harus ngumpulin data dari sumber-sumber yang lain yang biasanya itu kita dapetin dari business intelligence ya, yang ada di business analis. Jadi kalau di kerjaan kalian mungkin akan melihat ada marketing analis, ada data analis, business analis gitu ya. Nah, data analis, business analis itu
biasanya akan lebih ke sana ya. Jadi mereka ngelihat nge-track data-data yang bisa jadi dari perspektifnya lebih luas daripada perspektif marketing. Kayak misalnya tadi itu misalnya competition, ya apa namanya yang penjualan di level industri dan lain sebagainya. Jadi itu yang tadi kita sebut dengan sukses matrix ya. Yang kedua, kita nggak akan pakai metrik yang nggak akurat ataupun nggak lengkap gitu ya. Jadi metrik yang kita pakai itu kita pastikan bahwa metrik yang akurat dari data yang akurat dari data yang lengkap gitu. Karena kalau misalnya kita melaporkan atau membuat dashboard atau mungkin ya melaporkan matriks tadi berdasarkan data yang nggak lengkap atau nggak ini ya nggak akurat, maka sebenarnya insight yang kita dapetin juga bakal nggak akurat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita paksain datanya nggak ada gitu ya, ternyata kita masukkan data-data yang nggak relevan, data yang nggak appropriate gitu, maka nanti data yang keluar juga matriksnya juga jadi matriks yang nggak sesuai ya. Jadi nggak mencerminkan kondisi real. Nah itu yang nggak boleh kita jalankan gitu. Jadi jangan pernah melakukan seperti itu. Kalau misalnya data nggak lengkap ya udah nggak lengkap berarti harus nyari lagi gitu ya. Kalau butuh waktu lagi ya udah di extend ya, kalian emang harus butuh waktu lagi. Daripada dari data yang nggak lengkap kalian buat analisisnya. Sebenarnya kalau misalnya data nggak lengkap ini ada degree-nya ya, ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ada data nggak lengkap itu sekedar cuman kurang di beberapa data aja gitu ya, di beberapa apa namanya? Iya, di beberapa isian data. Ada yang mungkin datanya emang kurangnya bisa di fields tertentu gitu ya. Jadi misalnya emang nggak ada, kita emang misalnya data, let's say data yang masuk berupa rincian per SKU misalnya atau per unit yang terjual gitu. Per SKU itu misalnya nggak ada gitu ya. Kita cuma ngerti data gelondongan seperti mungkin data yang udah pernah kita pakai di minggu sebelumnya ya. Itu kan ada data gelondongan ya, penjualan kue atau penjualan roti itu dari kategori tertentu gitu ya. Jadi pastry berapa misalnya, kemudian donat berapa dan lain sebagainya. Nah, donat yang rasa A, donat yang rasa B itu kan nggak dipilah-pilah di situ. Nah, itu kalau misalnya data itu sebenarnya kita perlukan dan data kita yang punya adalah data gelondongan tadi itu, maka bisa disebut data kita nggak lengkap gitu ya. Kita nggak bisa memberikan insight per tadi ya, per SKU tadi. Jadi akhirnya kita harus nyari data lagi. Jadi harus butuh waktu lagi untuk nyari datanya. Nah itu emang harus nggak ada cara lain ya, harus dicari lagi gitu. Kita nggak bisa sekedar ngasih data ataupun mungkin ngasih data yang nggak akurat ya justru dari matriks kita. Kemudian yang ketiga itu mungkin yang pernah saya sebut juga, kita nggak boleh di sini bikin matriks ya atau memunculkan matriks yang cuman sekedar asal bapak senang gitu ya, asal pimpinan kita kinerja kita seolah-olah kinerja kita bagus banget, seolah-olah kinerja kita udah oke, dan segala macam ya, seolah-olah kinerja perusahaan mungkin secara umum juga udah oke. Padahal itu misleading gitu ya, padahal itu nggak sesuai dengan kondisi real, itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh sekedar ngasih matriks apapun matriksnya gitu ya biar kita terlihat wah banyak ya matriksnya keren banget gitu. Padahal itu juga matriks-matriks yang nggak sesuai, itu juga nggak perlu, nggak boleh sih, bukan lebih nggak perlu. Jadi emang jangan sampai kita ngelakuin hal-hal seperti itu. Jadi itu udah jadi values buat kita yang ada di marketing analytics ya. Oke, berikutnya ada tadi ya yang saya sempat sebut di awal terkait dengan intuisi gitu ya, atau opini juga bisa gitu ya. Jadi masing-masing orang sebenarnya di sebuah perusahaan itu punya opini masing-masing gitu kan. Jadi mungkin opini saya, pendirian saya berbeda dengan pendirian sama pegawai lain di sebuah perusahaan gitu ya. Cuman apa sih yang bakal bisa jadi standar untuk menentukan opini mana yang bakal lebih kita cenderung gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai orang yang akan ngambil keputusan, kira-kira opini siapa yang lebih strong gitu ya. Apakah opininya si A yang
secara personal kita emang lebih dekat dengan dia, tapi sebenarnya opininya nggak didukung data, atau si B yang kita juga nggak gitu kenal sama dia mungkin pegawai baru dan segala macam, cuman dia didukung dengan data yang kita bisa yakin datanya itu benar, mana yang kita pilih? Ya seharusnya kita ngerti sebagai orang yang data driven, ya data gitu yang jadi patokannya gitu. Jadi interest di dalam sebuah perusahaan, politik dan segala macam kan macam-macam ya, nggak cuma di perusahaan, saya kira di manapun itu berlaku, termasuk juga di sebuah perusahaan. Makanya ketika ngambil keputusan, ketika ya menimbang pendapat mana yang lebih kuat atau enggak, itu yang berdasarkan data. Itu udah sering sih sekarang ya. Jadi kalau di luar diskusi segala macam gitu ya, orang yang punya data itu bisa lebih kuat ya dalam berargumen gitu ya. Saya punya datanya ini gitu. Atau mungkin orang kadang menanyakan, mana datanya? Kok Anda bisa berpendapat seperti itu? Nah, di situ pentingnya data ini. Oke, kemudian yang kelima, bisa jadi sebenarnya masih berhubungan dengan yang nomor 4 tadi ya. Bisa jadi sebenarnya antara yang kita pahami, antara intuisi kita itu punya arah yang berbeda dengan ketika matriks ini, apa yang dikatakan sebuah matriks gitu ya. Apa yang dikatakan, apa yang kita dapat dari sebuah insight dari sebuah atau beberapa matriks gitu. Jadi bisa jadi kita emang berbeda gitu ya. Berbeda, intuisi saya kok lebih ke sini gitu. Padahal data ini menunjukkan seperti itu misalnya. Jadi contohnya misalnya di dalam industri tertentu gitu ya, atau tadi kita contohin sepatu, kita lanjutin pakai sepatu aja mungkin yang gampang. Jadi misal di industri sepatu, data yang kita punya di marketing analytics ya dari penjualan kita sendiri, kemudian ada data dari business intelligence ya, dari BI atau dari bisnis analis, itu yang data-data terkait dengan persaingan usaha, terkait dengan barang-barangnya, produk-produknya kompetitor yang laku, secara industri, mana barang yang sekarang tren gitu ya. Bisa jadi kalau dari data dari BI itu menunjukkan mungkin ada jenis sepatu tertentu yang di luar segmen kita yang mengalami peningkatan penjualan secara cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Jadi emang trennya jelas, trennya naik gitu ya. Terbukti dari penjualan dari beberapa bulan terakhir misalnya. Nah, dari marketing analytics juga di saat yang sama di kita itu menunjukkan bahwa penjualan sepatu kita itu juga menurun gitu ya. Dan sekali lagi ya, segmen kita berbeda dengan segmen yang tadi di luar sana tadi ya. Jadi mungkin segmen kita ada di sepatu, let's say sepatu model yang niche gitu ya, sepatu Wakai gitu ya. Mungkin udah pada tahu ya sepatu Wakai. Jadi bentuknya kan unik ya. Jadi nggak semua orang juga menggunakan sepatu tersebut gitu. Hanya orang yang ya hanya yang sesuai aja sih, sama sih sebenarnya, yang lain juga sama aja ya. Jadi kalau misalnya di Wakai itu mereka kan nggak punya model-model tertentu, misalnya nggak punya running shoes. Saya nggak tahu ya mereka punya atau nggak sebenarnya. Cuman let's say kita berasumsi mereka nggak punya gitu ya. Karena basic modelnya mereka adalah memang sepatu buat jalan tadi itu. Nah, padahal di luar sana ada sepatu running shoes dengan model tertentu yang semakin diminati gitu ya. Nah, di sini kan jadi bisa jadi pertimbangan buat kita gitu kan. Apakah kita perlu untuk untuk akhirnya nanti berpikir bahwa oke, sepatu kita kayaknya secara model itu sudah perlu diupdate gitu ya. Di luar sana ada sepatu yang dengan model baru di segmen yang berbeda, running shoes itu lebih laku. Sedangkan di kita itu produk kita produk yang mungkin dari umur sudah mature ya, udah mature, udah dari PLC-nya udah mentok, sekarang udah menunjukkan decline gitu. Nah, apakah kita udah perlu ngelakuin produk baru gitu, ngeluncurin produk baru, sorry. Nah, itu yang mungkin akan jadi ini ya, jadi pertimbangan di sebuah perusahaan gitu ya. Ya bisa jadi kalau mungkin perusahaan seperti yang udah besar seperti Wakai gitu, mereka pasti punya unit yang khusus buat R&D gitu kan. Mereka pasti udah nyiapin sebenarnya produk tertentu untuk bisa di-launch gitu. Tapi apakah produk yang di-launch ini udah waktunya launch gitu ya, dibanding dengan hype-nya sepatu yang tadi ada di luar gitu. Apakah
nanti hype-nya sepatu yang di luar itu nggak jauh lebih tinggi dan akhirnya nutupin hype-nya di produk kita gitu dan lain sebagainya. Jadi hal yang kayak gitu ya, mungkin kita punya pertimbangan bahwa oke, harus segera ya. Maksudnya sepatu yang baru harus segera diluncurkan. Cuman bisa jadi itu bukan langkah yang tepat gitu ya. Justru dengan hal yang seperti itu, sepatu baru yang diluncurkan misalnya nggak ke ini ya, awareness-nya di pasar kurang, kemudian penjualan yang sepatu yang baru pun juga nggak tinggi, jadinya juga nggak bisa ngedongkrak penjualan untuk naik lagi, sedangkan di luar sana ada produk-produk lain yang beredar dan orang banyak beli. Nah, jadi itu ya, jadi data itu perlu kita pertimbangkan banget gitu apalagi ketika intuisi kita berbeda dengan data gitu ya. Apalagi kalau misalnya di dalam diri kita sendiri, dalam pikiran kita masih ada konflik gitu ya. Makanya memang kita lihat balik lagi emang harusnya ke data gitu. Nah, kalau tadi misalnya contoh seperti tadi, ya kita harus kalau misalnya kita udah punya produk baru dari hasil R&D tadi, ya udah itu kita coba kita tes di market gitu ya. Kita bisa tes di market dengan banyak cara ya tes di market. Entah itu cuma sekedar melalui wawancara, kuesioner, dan atau mungkin langsung dijual di beberapa outlet tertentu, atau ngetes market, pancingan di internet gitu ya dengan leak tertentu ya, leak bocoran-bocoran informasi gitu kan. Gimana respon dari market dan segala macam. Jadi itu yang salah satunya bisa dilakukan gitu ya untuk melihat respon dari pasar gitu. Jadi ada banyak keputusan yang emang harus dipertimbangkan banget untuk di sebuah manajerial ya, itu untuk bisa diyakinkan bahwa keputusan itu keputusan yang tepat gitu. Jadi intuisi aja tentu nggak selalu sesuai. Kemudian yang berikutnya nomor 6 sama 7 ini sebenarnya kelewat aja ya. When the analytics reveal is good ya, kalau yang nomor 6 tadi, sorry. Jadi kalau yang nomor 6 when the analytics reveal good result, kita harus nunjukin ya kalau emang itu hasil dari data gitu. Jadi hasil dari superiority dari sebuah data gitu. Yang kita emang kalau nggak misalnya data ini kita bisa analisis, maka kita nggak akan berujung dengan matrix yang bagus atau misalnya dengan insight yang bagus. Dan sebaliknya kalau misalnya matriksnya poor gitu ya, matriksnya jelek, maka emang kita tentu ya harus tanggung jawab ya. Itu kan apalagi kalau misalnya di ranahnya marketing, pure marketing, di situ ada departemen marketing, ya itu jelek ya udah kita yang tanggung jawab gitu ya. Emang harusnya kayak kemana, harusnya seperti apa ke depannya nanti. Tapi at least matrix yang jelek itu masih lebih oke daripada kita nggak punya matrix sama sekali gitu ya. Daripada kita nggak punya ukuran sama sekali, kita nggak ngerti di mana kita sekarang, sejelek apa kita sekarang ya, sama kayak analogi dashboard kemarin ya. Bensin mau habis, it's okay gitu ya. Kecepatan kita rendah, it's okay. Waktu kita udah mepet, it's okay ya. Ya emang kondisinya kayak gitu ya. Ya emang itu yang harus kita tahu gitu. Tapi kan kita akhirnya ngerti punya alternatif lain untuk bisa tackle the issue gitu ya. Jadi kalau di mobil berarti ya bensinnya mau habis ya kita harus segera nyari pom bensin dulu gitu kan dan segala macem. Atau kalau misalnya mobilnya emang menunjukkan tanda-tanda kerusakan, ya kita harus naik Grab gitu kan, atau naik angkutan umum gitu. Jadi di perusahaan pun saya kira itu analogi yang sering dipakai. Jadi hasil yang jelek pun nggak masalah, bukan nggak masalah ya. Itu masih lebih baik daripada kita nggak tahu metrik sama sekali, nggak ada insight sama sekali dari apa yang kita lakuin. Oke, kemudian yang nomor 8 kita nggak cuman ngelakuin analisis ini kayak jadi rutinitas banget ya. Udah pokoknya angka ROI ketemu, angka konversi ketemu, dan segala macem gitu. Kalau itu doang kan sebenarnya udah ada di dashboard gitu ya. Tapi lebih dari itu, fungsinya kita nanti adalah kita harus nyari insight dari metrik-metrik yang udah kita cari gitu ya. Jadi kalau misalnya ROI-nya tinggi nih, ROI-nya rendah, sedangkan engagement kita tinggi gitu ya. Kayak misalnya follower banyak, misalnya di sosial media ya, follower kita banyak, komen juga banyak, sering diskusi di situ. Tapi kok nilai penjualan kita nggak naik signifikan gitu ya. Nah, itu kan berarti di situ ada problem gitu kan. Problemnya di mana kita mungkin akan lebih ngejurus ya, lebih menjurus tahu
Kira-kira di mana? Oke, di bagian penjualan, berarti di konversi penjualannya yang nggak oke gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan konsumen itu yang udah engage sama kita sebenarnya, berarti mereka udah aware banget kan sama brand kita, sama produk kita. Cuman mereka nggak beli di tempat kita. Itu apanya yang salah? Apakah promotionnya yang salah gitu ya? Apakah pricingnya bisa jadi yang salah dan segala macam. Jadi apakah justru di awal ya, ketika kita mengenalkan produk itu yang salah gitu ya. Jadi ekspektasi mereka berbeda. Mereka udah terlanjur engage, ngerti, cuman entah nggak mau beli atau nggak bisa beli. Nah itu yang harus kita lihat juga gitu ya. Jadi kita nggak sekedar nyajiin matrix, ngitung-ngitung itu doang, itu nggak sekedar kayak gitu. Dan berikutnya juga analytics ini nggak nyediain decision buat kita ya. Jadi tadi kan udah saya contohin decision itu yang ngambil ya decision maker gitu. Yang biasanya adalah ya orang-orang yang punya otoritas ya. Jadi decision ini diambil dari insight. Insight itu didapat dari ngeliat matrix. Matrix itu didapat dari analisis data. Jadi prosesnya panjang gitu ya. Jadi prosesnya panjang sampai dengan decision itu bisa kita ambil gitu. Nah, decision tadi sendiri itu bukan produk dari marketing analytics gitu ya. Marketing analytics produknya adalah matrix gitu. Matrix dan insight gitu kan. Nah, kalau decision itu adalah tindakan yang diambil berdasarkan insight dan matrix tadi ya yang bisa kita lihat gitu. Itu yang kita maksud dengan decision di sini. Dan yang terakhir, every marketing initiative will end with reviewing the success metrics gitu ya. Ini sih sebenarnya clear ya, ini udah jadi bagian dari pengertian tentang marketing analytics sebenarnya, bahwa di marketing analytics itu kan sebenarnya proses ya, dan proses ini nggak ada berhentinya. Jadi proses ini akan continuous dan terus menerus gitu. Jadi kayak tadi misalnya contohnya di sepatu gitu ya, di sepatu kita harus oke, kita udah R&D udah siap produk baru langsung dites di market gitu ya. Dites di market hasilnya kayak gimana kita juga perlu tahu. Di situ ada matriksnya mungkin. Kemudian kalau misalnya positif, oke, berarti benar-benar kita lempar gitu ya. Kita lempar ke pasar. Di situ akan ada campaign dan lain sebagainya. Di situ kita ngukur matriks lagi dan terus menerus ya, nggak berhenti semuanya emang perlu kita lihat gitu kan. Dari setiap langkah yang kita lakuin kita bisa mendapatkan data, mendapatkan matriksnya gitu kan. Jadi di setiap langkah juga kita akhirnya ngerti gitu kan. Oke, di sini negatif. Sebentar, tunggu. Apa yang salah kita benerin dulu nih. Baru kita lanjut lagi ke langkah berikutnya gitu. Jadi nggak tiba-tiba baru ketika benar-benar fail kita baru ngerti kalau sebuah project itu fail gitu ya. Ya kayak tadi misalnya kayak di pengenalan produk baru, ketika respons dari masyarakat itu jelek gitu ya, di matriks kita jelek ya, maka mungkin nggak perlu di launch gitu ya, perlu ditunda dengan faktor-faktor yang kita bisa pertimbangkan dari yang tadi bisnis analis kasih ke kita. Mungkin memang marketnya masih belum sekarang, mungkin sekarang karena masih pandemi dan lain sebagainya, daya beli masyarakat masih kurang, jadi kita nggak perlu launch produk baru dan lain sebagainya. Itu bisa jadi juga gitu ya, atau sebaliknya gitu ya, karena justru pandemi ini penjualannya semakin turun, maka perlu kita boost dengan produk baru gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu tergantung sekali dengan hasil dari analisis kita ya terhadap data yang udah kita dapetin gitu. Jadi bisa jadi di tiap bisnis punya hasil yang berbeda, perspektif yang berbeda terhadap pandemi gitu ya. Ya kita udah ngerti ya, maksud pandemi ada bisnis yang ada yang tutup gitu, tapi ada juga banyak sekali bisnis yang auto boosted gitu ya. Oke, happy? Mungkin ada pertanyaan? Enggak, Pak, kepencet, maaf. Oke. Ya kira-kira itu ya tadi ya dari vision and values. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, jadi kalau belum ada, tadi ya vision and values itu dua V yang memang kita perlu pertimbangin banget gitu ya. Kalau vision itu lebih ke
lebih ke basic banget. Cuman kalau values ini adalah value yang kita ini ya, yang bukan kita anggap ya, yang harus kita pastikan bahwa hal tersebut itu kita lakukan atau tidak kita lakukan ketika kita melakukan proses marketing analytics tadi ya. Jadi jangan sampai kita ngelakuin yang kayak misalnya tadi menyampaikan data yang nggak akurat, kemudian ya cuma sekedar rutinitas doang dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan vision yang strong ya, dengan vision yang kita bisa nangkap visi dari sebuah perusahaan, apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang marketer gitu ya. Ketika kita ngerti strategi, gambaran dari perusahaan, tujuannya nanti kayak gimana, kita bakal ngerti juga gitu ya walaupun sebagai pegawai starter gitu ya, walaupun sebagai pegawai di hierarki yang paling bawah misalnya di marketing gitu ya, kita bakal ngerti oke, kita harus kayak gimana, harus kayak gimana, harus kayak gimana gitu. Jadi itu pentingnya vision gitu ya. Nah kalau values ini tadi ya itu kita ngerti bahwa kita boleh ngelakuin sesuatu dan nggak boleh ngelakuin sesuatu. Itu yang ada di values. Oke, kita lanjut di sini dengan status quo gitu. Oke, jadi kalau ngomong status quo ini emang berhubungan dengan ini ya, apa namanya, kemauan dari sebuah perusahaan atau sebuah manajemen sebenarnya bagi mereka untuk berubah gitu. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka dengan nyaman ya, dengan mudah itu apa namanya, itu berubah, itu menerima hal-hal yang baru, mengadopsi hal-hal yang baru. Ada juga yang enggak gitu ya. Yang sama hal baru itu kayak alergi, kayak merasa mereka justru terancam gitu dengan hal baru gitu ya. Ketika misalnya kita harus menggulirkan produk baru atau mungkin layanan baru, mereka jadi ngerasa nggak nyaman gitu ya. Jadi emang status quo ini berhubungan erat dengan tadi ya, dengan apa namanya, dengan kondisi di mana kita udah ngerasa convenient dengan kondisi kita sekarang gitu ya. Jadi let's say di sini saya lupa nama perusahaannya, mungkin saya contohkan yang lain dulu aja. Jadi salah satu perusahaan yang mungkin kita sekarang udah nggak gitu kenal dan sebagainya, itu salah satu bentuk contoh dari status quo ini adalah Kodak ya. Di sini ada yang Misi Pak, suaranya hilang. nggak pernah dengar nggak merek Kodak? Pernah dengar semuanya? Maaf Pak, Ada tadi ya? suara Ntar deh, saya putus-putus. bukain ya. Suara saya udah jelas? Halo, cek. Sudah Pak. Udah Pak. Oke, sorry ya tadi keputus. Oke. Kodak sudah pada pernah dengar brand itu? KODAK? Kamera. Kenapa? Kamera? Heeh. Oh ya, pernah dengar. Oke, pernah dengar doang ya. Jadi pernah dengar. Iya, saya rasa emang produk apa ya, brand Kodak sekarang udah hilang ya, udah tenggelam. Padahal di zaman ini ya Kodak tuh, sorry. Padahal di zaman Semono, zaman 90-an dulu, itu dia itu besar banget gitu ya. Bahkan ini ya kalau kita sandingkan, nah makanya di sini kalian kalau misalnya nyari Kodak itu mesti dihubungkan dengan kegagalannya dia gitu ya. Karena emang parah sih Kodak. Cukup parah ya. Jadi karena dia perusahaan yang gede banget ya. Gede banget gitu. Jadi Kodak ini perusahaan gede banget.
Mungkin sama kayak Nokia ya. Sama mungkin itu udah nggak gitu populer di generasi kalian. Padahal itu eh, di zaman saya dulu udah kayak zaman kayak sekarang tuh kayak kayak apa ya? Kayak produk ya mungkin Samsung gitu ya. Jadi udah produk juara lah, produk kan bisa kita katakan top of mind lah di dunia handphone gitu. Nah, kalau Kodak ini di dunia HP, makanya dia disandingkan biasanya dengan Fujifilm. Kalau Fujifilm pasti kalian masih pada tahu kan? Ya karena ya brandnya masih ada sampai sekarang gitu kan. Sampai sekarang masih ada, kameranya mereka juga banyak yang pakai gitu ya. Brandnya masih masih cukup cukup dikenal lah. Mungkin sangat dikenal bahkan gitu ya. Karena emang line up produk mereka juga masih oke-oke. Nah, di sini sih kalau kita bahas ya di Kodak ini sering kali kalau misalnya nanti kalian bisa bisa search ya. Kodak ini adalah bentuk ketika sebuah perusahaan itu terlalu eh, ini ya terlalu percaya diri dengan status quo-nya mereka gitu. Kodak ini market leader pada waktu itu. Kodak ini apa sih yang dijual gitu ya? Mereka jualan kamera, mereka jualan roll film ya. Nah, sekarang udah nggak ada roll film ini. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan gimana roll film bekerja ya. Cuman ini nih mungkin gambarnya kayak gini. Roll film itu dipakai di sebuah kamera buat ngefoto gitu ya, buat ngefoto. Jadi masing-masing roll film itu mungkin isinya cuma sekitar 24 atau 36 gitu. Jadi kita nggak bisa ngefoto lebih dari itu gitu. Jadi kita nggak bisa ngetes kamera kemudian eh, sampai banyak gitu ya, sampai berapa kali jepretan juga nggak bisa ya, karena emang terbatas dengan 36 itu. Kalau 36 itu udah habis, maka ya kita harus ganti roll gitu. Nah itu juga bentuknya untuk nyetak juga masih butuh proses yang panjang lagi. Nah, pada waktu itu Kodak ini itu adalah market leader ya. Ini banyak banget produknya Kodak ya. Kodak zaman wah ini udah mungkin pada waktu itu zaman tahun gitu udah keren banget gitu ya. Nah, cuman ketika di tahun 90-an mungkin ya, di 90-an digital kamera udah mulai emerge gitu ya, mulai muncul. Kodak ini enggak Kodak ini masih kekeh dengan produknya yang film gitu ya. Akhirnya ya udah mereka ketinggalan. Padahal market leader ya, bayangin market leader dan global, internasional. Kodak ini merek yang sangat-sangat dikenal gitu ya. Bahkan kalau di tempat saya yang apa ya, di tempat saya yang pinggiran banget ya, di kota kecil gitu kan, di pinggiran, Kodak ini zaman waktu itu ya, di tahun 90-an, itu ada beberapa toko yang dengan brandingnya Kodak gitu ya. Kodak, Kodak, Kodak gitu ya, di studio foto. Fujifilm mungkin ya ada juga beberapa gitu. Jadi ini emang dua brand yang uh, besar pada waktu itu. Dan ya bersaing ya mereka ya, antara Kodak dengan Fujifilm kalau di Indonesia. Cuman kalau di Amerika ya Kodak juara gitu ya. Ada sebenarnya merek lain cuman nggak begitu signifikan. Nah, makanya itu Kodak mereka nggak menganggap bahwa digital kamera itu bakal jadi masa depan dari kamera gitu ya. Mereka nggak mau berubah, akhirnya ya udah mereka ketinggalan gitu ya. Nah, ini mungkin sudah pernah mereka pernah launch gitu ya, cuman mungkin udah terlalu terlambat mungkin kalaupun ini digital kamera. Jadi kayak gitu, itu adalah salah satu cerita pahit ya dari sebuah brand yang sangat besar, bukan cuman sekedar brand level nasional miliaran gitu enggak ya. Kalau omset saya kira udah mereka triliunan ya. Jadi gede banget. Ini brand yang gede banget. Tapi mereka sekarang udah mungkin nggak tahu ya. Sekarang mereka jadi produk apa saya juga nggak tahu. Tapi buktinya adalah kalian nggak cukup familiar dengan produk ini, berarti produk ini bisa kita bilang hampir lenyap di pasaran. Nah itu yang salah satu contoh pahit ya yang memang harus dialami oleh sebuah brand karena dia nggak mau berubah gitu. Karena memang ya berubah pada waktu itu pada waktu tahun 90-an mereka kan mungkin punya keengganan yang sangat tinggi gitu ya. Ya kenapa saya harus berubah? Saya sekarang market leader, laba saya gede, saya bisa mempertahankan posisi saya akan tetap berada di posisi ini gitu ya. Jadi mereka udah terlanjur ada di zona nyaman. Jadinya untuk berubah keluar dari status quo itu lebih susah gitu ya. Nah, itu yang terjadi di Kodak, dan Kodak bukan satu-satunya contoh gitu ya. Bukan satu-satunya contoh. Jadi banyak juga produk-produk di luar sana yang tergerus ya sama disrupsi teknologi, sama disrupsi produk-produk baru gitu ya. Banyak sekali.
Tapi juga banyak juga contoh yang sukses gitu ya. Mereka-mereka yang mau ngambil resiko karena memang mereka ngelihat dari data, kemungkinan besar dari data pasti ya, dari data bahwa sebuah tren itu bakal muncul di depan nanti gitu. Misalnya adalah kayak Netflix yang pernah udah kita bahas ya, udah pernah kita bahas di kelas. Jadi Netflix sebenarnya dari pendapatan juga sudah oke sih ya untuk levelnya Netflix di level itu udah oke, cuman mereka nggak mau mereka akhirnya mengambil resiko, mereka ngambil strategi yang lain untuk produknya mereka gitu. Jadi untuk bisnis model mereka revamp ya, mereka perbarui dengan bisnis model yang baru, dan itu resiko kan ya, beresiko banget. Cuman mereka ngambil itu. Nah, di sini ketika kita ada di sebuah perusahaan, bisa jadi kita ada di perusahaan yang seperti Kodak gitu ya. Jadi bisa jadi perusahaan kita konvensional dalam pendekatannya terhadap teknologi, pendekatan baru, produk-produk baru, dan ide-ide baru dan segala macam gitu ya. Padahal data yang kita dapat dari marketing analytics dan juga mungkin dari bisnis intelligence itu akan memberikan insight kita untuk waktunya berubah gitu ya. Contohnya kayak tadi misalnya ada di product life cycle kita, mungkin kita dari data kita udah bisa memastikan bahwa PLC kita, untuk produk kita sendiri itu mungkin udah mature banget gitu ya. Udah mature banget, udah menunjukkan tren declining gitu. Jadi marketnya mungkin udah jenuh gitu ya, udah jenuh dengan produknya kita, orang udah mulai bergeser gitu ya, bergeser ke produk lain. Nah, salah satu contohnya adalah mungkin PLC-nya dari sepatu, mungkin bisa kita contohin sepatu agak musiman memang pada waktu itu ya. Contohnya mungkin yang bisa kita pakai adalah sepatu Crocs gitu ya. Jadi sepatu Crocs pada awal kali muncul itu memang rame banget ya, rame banget orang yang nyari itu ya ya nyari banget ya produknya, sampai 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 dicari banget, dan kalau misalnya udah pakai itu kayak emang udah keren banget sih pada waktu itu ya. Cuman tren itu kan cukup bertahan sebenarnya. Kalau bisa kita bertahan sebenarnya nggak terlalu pendek, tapi juga nggak terlalu lama gitu ya. Jadinya itu bisa kalau misalnya bahasa Inggrisnya kita sebut fads ya. Jadi sebut fads ya tadi tuh apa namanya, tren doang gitu ya, nge-hype ketika di waktu-waktu tertentu. Nah, itu tadi dari Business Insight, dari Marketing Analytics pasti kita juga bisa langsung tahu ya tren dari penjualan kita seperti apa, dari engagement kita seperti apa, kita dibicarakan nggak sih di media sosial, itu kan kita tahu gitu ya. Jadi nggak sekedar penjualan yang turun, tapi juga hal-hal lain nih di luar penjualan gitu. Yang kayak engagement kita akhirnya ngerti, kalau engagement-nya turun, kemudian apa namanya, ROI juga turun, penjualan turun dan segala macam. Kemudian juga ketika kita misalnya memperkenalkan varian produk baru di produk yang sama juga itu nggak bisa nge-up, nah maka bisa jadi memang marketnya udah jenuh gitu ya. Apalagi kalau misalnya masih ditambah data dari Business Insight, sepatu yang lain oke-oke aja tuh, nggak ada masalah, nggak ada penurunan gitu ya. Nah di situ bisa jadi ada memang di PLC kita bisa kita simpulkan melalui analisis pastinya ya. Di PLC kita di product life cycle bahwa produk kita udah masuk di decline gitu. Itu yang mungkin informasi yang bisa kita tangkap gitu. Sehingga ketika kita ngerti itu real time, oke, kita udah masuk decline gitu ya. Apa sebenarnya yang harus kita ambil langkah-langkahnya gitu ya. Nah, cuman kayak sekarang sih mungkin fads-nya trennya udah nggak se-wow dulu ya sepatu Crocs saya kira sih. Kalau dari perspektif saya sih ya, mungkin dari perspektif kalian juga bisa beda. Cuman kalau dari saya sih mungkin udah berbeda hype-nya dengan pada waktu awal-awal muncul itu. Mungkin juga di sini dibantu dalam tanda kutip oleh produk-produk yang fake ya. Produk-produk yang dari perusahaan-perusahaan lokal atau perusahaan Cina yang bisa create produk yang mirip banget gitu ya. Jadinya akhirnya jadi nggak eksklusif lagi gitu ya. Dulu Crocs eksklusif, jadi orang yang pakai Crocs itu wow keren gitu ya, wow. Ya mahal pada waktu itu mahal ya. Ada satu sepatu kalau nggak salah harganya 700.000 dan segala macam. Udah kayak sneakers gitu.
Nah sekarang saya nggak tahu untuk Crocs ini sejauh apa produknya bisa ngejangkau market gitu ya. Karena kalau saya sih mungkin nggak gitu ngikutin, nggak gitu udah emang nggak begitu ngelihat lagi gitu ya. Kalau dulu sih nggak ngikutin, cuman bakal ketemu ya, bakal ngerti kita sama orang yang pakai Crocs sama produknya Crocs gitu. Gitu kira-kira. Oke, lanjut status quo tadi ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya nih kita ada di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan yang mereka itu bawel gitu ya, susah buat move gitu. Kita nunjukin PLC, misalnya PLC-nya kayak gini Pak, bisnis intelligence juga ngasih data juga kayak gini, di market tuh sebenarnya pasar di sepatu itu oke-oke aja, cuman kita doang nih Pak yang turun gitu, dan segala macam. Mungkin karena posisi saat ini walaupun baru turun mungkin ya, itu belum kerasa banget gitu, jadi mereka masih tetap kekeh aja misalnya. Nah kalau misalnya kita ada di posisi yang seperti ini, maka yang harus kita lakukan sih sebenarnya ada beberapa hal ya di sini ya. Kita nggak harus lakuin semuanya, cuman ini gambaran aja buat kita sebagai marketing analis gitu ya. Jadi memang ada idealisme tersendiri gitu ya terhadap data gitu kan. Makanya kan judulnya di sini di sesi ini adalah data driven. Jadi emang kalau kita emang ngerasa data itu powerful banget dan data itu capture market dengan baik gitu ya, bahwa data itu yang menggambarkan kondisi di market dengan baik, maka ya sebisa mungkin kita harus bisa mendeliver ini ke orang-orang yang punya otoritas buat menerima insight yang kita berikan gitu kan. Jadi jangan sampai kita miss gitu ya, kita miss insight-nya kita bagus sebenarnya, cuman kita nggak bisa komunikasikan itu ke orang-orang yang punya otoritas gitu. Makanya tadi balik lagi ya ke vision tadi, penting buat kita yang walaupun kita di tim yang kecil ya, di tim yang ada di bawah banget, itu untuk tetap ngerti visi dari perusahaan kita gitu ya. Karena insight yang kita dapat nanti itu kan kita harus cek ya, itu sesuai nggak sama visi di perusahaan kita gitu ya. Bisa jadi sesuai, cuman manajemen masih status quo aja gitu ya. Manajemen masih nggak mau berubah gitu kan. Jadi misalnya kita mau jadi perusahaan sebuah startup misalnya yang terdepan di bidang pertanian gitu ya. Nah mungkin di situ dari market insight ada banyak hal baru yang bisa kita peroleh dari business intelligence juga gitu ya. Produk-produk baru yang bisa kita launch atau service baru yang bisa kita launch gitu atau bisa kita tes at least. Cuman dari manajemen belum mau gitu ya. Udah kita masih dengan yang proposition yang ada saat ini aja gitu. Nah, ini yang harus kita dorong gitu ya. Kalau misalnya kita udah ngerti visinya perusahaan itu sebenarnya bagus, sesuai dengan market insight yang kita punya, cuman manajemen nggak approve aja. Nah, ini biasanya yang manajemen yang memang bukan founder ya, tapi kalau manajemen founder saya kira mereka lekat banget kan dengan yang visi sebuah perusahaan gitu ya. Jadi untuk miss-nya mereka kemungkinan kecil banget. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah accentuate the positive ya. Jadi kita harus yakinkan bahwa memang kita concern pada isu, pada insight yang kita dapat gitu ya. Jadi hal yang positif dari sebuah insight itu harus kita tampilkan dengan lebih sering gitu ya. Lebih sering kita tonjolin hal-hal yang kita dapat dari sebuah insight gitu ya. Artinya biar orang lain ngelihat gitu ya, orang lain ngelihat bahwa oke, data itu akhirnya penting buat mereka gitu ya. Ketika kita ngomong sedikit, ya udah data kita tunjukin, insight-nya seperti apa, matriksnya kayak gimana, itu kita buktikan bahwa itu nyambung ke ROI-nya seperti yang kita bahas sebelumnya gitu ya, dan segala macam. Nah yang kedua, oke, jadi ini agak politis sebenarnya, sedikit politis, jadi come bearing gifts ya. Jadi sudah biasa ya sebenarnya nggak cuma di perusahaan, di organisasi di luar pun, kalau misalnya kita butuh dukungan ya kita nyari dukungan ya dari orang lain gitu kan, dari orang lain atau dari divisi lain dan lain sebagainya. Salah satu bentuk di sini adalah contoh di sini itu emang kita bisa nge-serve dari divisi lain misalnya yang punya interest sama dengan kita bantu mereka yang berhubungan dengan market insight dan lainnya karena kita pegang data ya. Pegang data, mungkin ada beberapa data yang juga impactful buat mereka, itu yang kita kasih ke mereka biar
sebagai katalis dari hubungan tadi ya, biar mereka bisa membantu kita ketika harus berurusan dengan ini tadi eksekutif tadi itu. Atau bisa juga ini dengan eksekutif yang lain ya, itu juga bisa. Jadi internal public relation saya kira ya gimana caranya kita mengomunikasikan ya, mengomunikasikan. Nah ini penting juga artinya tadi buat kita ketika sukses itu matriks kita sukses dan insight kita emang punya impact yang positif juga terhadap decision making di sebuah perusahaan, yaitu kita banggain ya, yaitu kita angkat gitu kan. Kita angkat biar orang ngerti gitu ya. Sekali lagi biar orang ngerti bahwa keputusan itu tadi itu motori oleh sebuah insight gitu ya. Yang itu dari data analytics gitu. Jadi nggak sekedar dari intuisi doang. Dan yang terakhir adalah ya keep doing ya sebenarnya, maintain the drum beat itu pokoknya keep ya kekeh lah ya. Pokoknya tetap kekeh. Kalau kita emang yakin cuman perusahaan atau manajemennya memang masih susah untuk bergeser tadi ya, status quo, ya kita tetap harus dorong gitu ya. Karena itu tadi ya, bisa jadi sebenarnya informasi itu ada di kita gitu ya. Jadi ketika misalnya kita gagal mengomunikasikan itu ke orang-orang yang punya otoritas, maka yang bisa gagal itu adalah perusahaan gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya manajemen itu udah nggak mau kayak gitu, ya udahlah terserah, aku bakal gini aja gitu ya, bakal nyerahin data yang asal dia seneng aja kayak gimana gitu. Nah itu pasti efeknya bakal detrimental ya buat perusahaan, ya bakal merusak perusahaan itu sendiri. Jadi itu sih peran kita sebagai marketing analis gitu ya, sebagai orang yang megang data, sebagai orang yang punya data, kita harus aware dengan hal tersebut ya. Bisa jadi memang informasi yang sangat powerful yang lagi kita pegang gitu. Jadi itu ya kira-kira yang gambaran sih tadi terkait data driven secara umum ini tadi yang udah kita bahas gitu. Jadi buat kalian-kalian nanti yang ke depan juga berencana atau mungkin berminat atau emang menyukai data gitu ya, gimana data-data dan lain sebagainya, ini sebagai mindset gitu ya. Otomatis mindset ini ya cuman ada di pikiran kita gitu kan. Jadi nanti keluarnya sebagai sebuah tindakan. Cuman kita nggak bisa cuma dengan mindset ini doang kita jadi analis yang keren, nggak bisa gitu ya. Pasti masih butuh kemarin yang skill-skill yang udah kita pelajari yang itu harus ada di diri kita. Jadi kayak misalnya skill analitik gitu ya, skill untuk skill teknis juga ketika menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dan lain sebagainya. Makanya yang suka dengan data analytics, marketing analytics, tentu kalau yang didapat dari kuliah ini nanti nggak bakal dalam banget secara teknis ya. Jadi lebih ke nganterin doang. Yang pertama di di mid semester pertama ini lebih ke mengungkap bahwa data itu penting dan kita akhirnya outputnya adalah kita aware sama data itu. Itu yang di tengah semester ini, dan di tengah semester berikutnya nanti kita emang pure cuman hitung-hitungan gitu ya. Cuman gimana cara ngitung ini, apa yang bisa kita tangkap dari insight ini, insight itu gitu ya. Cuman ya dengan waktu yang terbatas pasti emang nggak banyak yang nggak banyak yang kita bahas gitu ya. Kalau kita bisa lihat di luar gitu ya, misalnya sekolah-sekolah data gitu ya, kursus-kursus yang berhubungan dengan data analytics dan lain sebagainya itu banyak banget. Macamnya banyak banget. Toolsnya juga banyak banget ya, mulai dari Google, mulai dari punya Microsoft Power BI, Tableau, R, Python, dan lain sebagainya, yang kita mungkin masih asing banget dengan hal itu. Cuman semuanya bisa dipelajari ya, semua dipelajari. Dan kita nggak harus jadi anak TI untuk bisa belajar bahasa pemrograman di aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Jadi itu bisa dipelajari banget gitu ya. Saya udah buktiin kalau yang R itu saya pernah buktiin, saya udah bisa pakai, cuman memang bukan di tingkat yang advance banget gitu ya. Cuman itu at least sudah pernah dipakai buat di pekerjaan gitu ya. Tapi kan saya bukan dari background teknologi ya. Artinya kalau kita mau concern ke sana, kalau misalnya saya juga mau belajar lebih dalam lagi, mungkin dengan Python juga, Tableau juga, saya rasa
bakal lebih terfokus di data ini dan bakal lebih advance ya kemampuan saya gitu. Cuman memang itu bukan bidang saya gitu. Cuman at least saya pernah di sana. Ya gambarannya itu sih bahwa ini bisa dilakukan gitu ya. Jadi jangan ada gambaran bahwa waduh kalau data banget ini ya harus anak-anak teknik dong, harus anak-anak TI gitu kan yang ngerti bahasa pemrograman enggak segitunya ya. Jadi mungkin nanti kalau yang berminat segera mungkin kalau misalnya ada kursus-kursus atau mungkin webinar-webinar online dan lain sebagainya, diikutin aja. Jadi ikut aja biar ngerti tentang data lebih dalam. Oke, kayak dari saya sih kira-kira itu ya. Sebenarnya terakhir di sini ada kasus sih, cuman tadi di kelas sebelah di 2020B itu kasusnya nggak dibahas karena mungkin juga saya pertimbangkan juga untuk masuk di jadi kasus yang di UTS ya. Cuman tadi saya preview di sana. Tapi sampai di sini dulu mungkin sebelum kita masuk ke previewnya kasus, ada yang bertanya mungkin sampai sini? Ada? Ada nggak sih yang berminat jadi marketing analis? Ada nggak? Raise hand please kalau ada. Nggak ditanyain. Nggak ada ya? Ya, mungkin nanti ya proses kalian mungkin masih di semester 2 juga masih mencari jati diri sebagai seorang marketer yang kayak gimana gitu ya. Karena luas ya di marketing ini posisi yang bisa kita tempati itu juga macam-macam, mulai dari yang marketing banget sampai yang sales banget gitu ya. Mulai tadi yang teknis banget, yang di pekerjaan kantoran banget seperti kayak gini ya, pekerjaan yang kita harus lakuin di tempat kerja kita, di meja kerja, atau pekerjaan yang keleleran ya, kesana kemari, nyari customer dan lain sebagainya, which is sales gitu ya. Berbagai macam banget gitu. Nah itu ya kalian bisa sesuaiin dengan diri kalian masing-masing gitu. Jadi nanti mungkin berproses ya, butuh waktu untuk paham marketing yang kayak gimana sih yang sebenarnya saya cocok gitu ya. Apakah di customer service mungkin seperti layanan-layanan kayak gitu. Bisa jadi gitu ya. Kita juga belajar tentang services marketing dan lain sebagainya. Gitu. Jadi marketing memang sebenarnya subjek yang spesifik di manajemen, tapi di dalam marketing sendiri juga masih bisa kita pilah-pilah lagi ya. Dan ya kalau misalnya kita ngelihat lowongan pekerjaan gitu juga kan juga macam-macam ya, ada marketing, ada sales gitu, ada sales tapi bahasanya marketing gitu ya, jadi kayak marketing eksekutif gitu. Itu sebenarnya pekerjaannya adalah pekerjaan sales ya. Jadi kita harus lihat secara detail terhadap sebuah kerjaan itu requirements-nya kayak gimana. Jadi bisa jadi itu nggak cocok buat kita gitu ya. Kalau kita orang marketing communication misalnya suka Oke, maaf ya. Ini kalau hujan kenapa seperti ini ya di sini? Sebentar. Oke. Itu tadi ya untuk data driven mindset tadi. Dan gelap banget ya.
Oke, ini video saya juga jadi gelap banget. Oke, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Ya, kita lanjutin mungkin sedikit tentang preview dari kasus yang mungkin kasus itu yang nanti akan dipakai di UTS ya, tapi mungkin juga bukan. Cuman gambarannya sedikit banyak sih kayak gitu ya. Jadi kasusnya sebenarnya kita ambil dari HBR ya, Harvard Business Review. Ya, nanti sebenarnya kalian bisa akses kasusnya ini. Nanti bisa di search dari keywordnya ini aja, bisa ya, marketing analytics hasn't lived up HBR. Gambarnya seperti ini sebenarnya secara umum. Jadi kalau dari judulnya kan kita bisa udah ambil sedikit insight ya, why marketing analytics hasn't lived up to its promise gitu ya. Jadi kalau kita udah bahas marketing analytics di sini, kita udah paham ya bahwa powernya marketing analytics itu gede banget gitu ya, bahwa kita bisa create metrics, kita bisa nyari angka metrics tersebut, kemudian bisa nyari insight-nya kayak gimana, dan insight itu yang kita pakai untuk decision making gitu. Nah, cuman ternyata dari apa yang udah dilakukan melalui research dari beberapa organisasi yang ada di sini ya, di sini disebutin. Mungkin saya lanjut aja dengan yang udah di marknya. Oke, jadi dari Duke University, kemudian dari Deloitte, dan juga dari AMA ya, American Marketing Association, itu mereka menunjukkan bahwa dalam 3 tahun ke depan ya, dalam 3 tahun ke depan tuh artinya ini kan di tahun 2018 ya, sebenarnya nggak terlalu lama, tapi 3 tahun itu berarti artinya sampai dengan tahun ini. Anggaran untuk marketing analytics itu rata-rata naik dari 5,8% sampai dengan 17,3% dari total budget untuk marketing ya di perusahaan gitu, di perusahaan-perusahaan yang diteliti. Dan itu artinya sebenarnya kenaikannya adalah di 198%. Ini tinggi banget gitu ya. Jadi 5,8% dari 17,3% dalam 3 tahun ke depan. Nah, cuman ini digaris bawahi banget ya. Cuman ternyata di bagian yang sini ya, bagian bawah, top marketers report that the effect of analytics on company-wide performance remains modest ya. Artinya sebenarnya para marketers yang di eksekutif ini ya, itu juga nyampein bahwa efeknya, impact-nya dari marketing analytics buat performa dari sebuah perusahaan itu masih mediocre banget gitu ya, masih biasa banget gitu. Hampir kecil banget lah, kalau bisa kita bilang kecil banget impact-nya. Jadi impact-nya adalah with an average performance score at 4.1 dari maksimal angka 7 ya di sini ya, bukan dari angka 10. Jadi 4,1 dari Likert scale ya. Likert scale itu kan ada yang 1 sampai 5, ada yang 1 sampai 7. Nah, ini yang dari 1 sampai 7. Jadi dia itu 4 dari 7, itu kan tengah-tengah ya. Jadi masih bisa kita bilang masih biasa banget gitu. Dan ini cuman penambahan yang sedikit juga dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 3,8 skornya ya. Jadi 4,1. Cuman naik 0,3 doang gitu ya. Padahal secara anggaran sudah naik gitu ya. Apalagi kalau dinaikkan jadi 17,3% tadi itu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, yang jadi bahan diskusi adalah gimana caranya atau kenapa di sana itu masih banyak orang manajemen ya, orang-orang di perusahaan-perusahaan besar yang di sini terutama ya, itu masih mau untuk mengalokasikan lebih banyak uang sebesar 17 sampai 17,3% dari total marketing budgetnya tadi itu ke marketing analytics gitu ya. Jadi kenapa mereka masih harus ngabisin uang sebanyak itu padahal mereka ngerti bahwa impact-nya ke performance dari sebuah company itu nggak wow-wow amat gitu ya, nggak gede-gede amat. Nah, itu yang menjadi bahan diskusi di sini gitu ya. Kita bisa lihat dari banyak perspektif, dari banyak faktor gitu kan. Tentu ya pasti ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor yang berpengaruh di sini gitu. Misalnya dari manajerial sendiri, gimana cara manajerial di sini
ketika mereka menentukan angka 4,1 ini, apakah memang benar-benar seperti itu gitu ya? Apakah mereka jangan-jangan nggak ngelihat nih orang-orang di manajemen itu bahwa impact-nya itu sebenarnya gede, cuman ya karena ini penilaian personal dari masing-masing manajemen, jadi mereka bisa menilai seperti itu. Cuman kan mereka bukan orang yang main-main gitu ya. Kalau orang yang udah di perusahaan-perusahaan besar di Amerika juga pasti dari orang-orang yang pendapatnya bisa diandalkan gitu ya. Nah, kira-kira itu ya kayak gitu nanti kasus yang akan kita jadikan ujian gitu. Sebenarnya kasus cuma nanti ya pertanyaannya seperti itu sih. Cuman pertanyaan apa ya? Pertanyaan basic, kenapa fenomenanya seperti itu gitu. Kenapa mereka harus ngeluarin uang lebih banyak untuk sesuatu yang mungkin mereka belum lihat impact-nya gitu ya. Kok sebegitu yakin juga mereka itu bakal ngabisin duit banyak, padahal mereka ngerti bahwa spending-nya mereka belum berpengaruh terhadap performa dari perusahaan secara umum. Oke, jadi itu yang mungkin buat ini aja, buat gambaran aja. Kalau di website ya, kalau misalnya kita cari di Google, itu sudah ada sebenarnya discussion-nya. Jadi di Why Marketing Analytics Hasn't Lived Up to Its Promise ini sebenarnya ini adalah cuman pendahuluannya doang ya. Di bagian bawah sudah ada discussion-nya. Cuman kalau misalnya kita pakai kasus ini nanti akan ada pertanyaan yang lain ya. Jadi pertanyaan yang bukan pertanyaan ini gitu. Jadi pertanyaan yang di luar ini. Cuman saya suggest kalian buat bisa baca kasusnya itu nggak terlalu panjang. Cuman gambarannya insya Allah kita udah bisa dapat banyak ya informasi dari situ. Oke, kira-kira itu ya dari saya untuk pertemuan kita hari ini. Silakan kalau misalnya ada yang bertanya, kita masih punya sedikit waktu. Presensi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ya. Karena presensi harus ditutup sesegera mungkin sekarang sebelum kuliah berikutnya gitu ya. Sebelum saya ngajar di kelas yang lain gitu. Jadi harus segera ditutup. Jadi pastiin semuanya udah pada presensi sekarang ya. Silakan juga kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja. Cek, izin masuk, Pak. Oke, Tama. Yep. Berarti izin mengonfirmasi, Pak. Berarti untuk apa itu namanya UTS-nya itu seperti yang mata kuliah yang satunya itu ya. Berarti Consumer kasus behavior. untuk ya yang consumer behavior kayak itu berarti kasus TL-nya yang 1 minggu itu nggak, Pak? Yang take home itu. Iya, yang dari saya 1 minggu semuanya ya. Jadi emang kayak tugas sih sebenarnya. Jadi emang kalian juga bisa melakukan ini sebagai tugas, cuman please dikerjakan dengan sangat antusias ya. Jadi ya modelnya sih seperti tugas sebenarnya, karena ya UTS juga gitu. Sama 1 minggunya dan nggak ada ini ya, nggak ada extension. Jadi memang nanti kalau misalnya di Dispada emang udah di-set jam terakhir jam sekian, maka nggak ada excuse untuk ada keterlambatan gitu sih. Karena 1 minggu saya kira waktu yang cukup panjang ya. Gitu. Dan ini adalah contoh kasusnya yang akan kita pakai gitu ya, buat kita ngerti bahwa di luar sana itu marketing analytics kayak gimana sih yang udah perform gitu. Gitu, Tama. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk penguploadannya itu berarti waktu besok pertemuan ke-8 itu ya, Pak? Iya, benar. Jadi dari di minggu depan ya nanti saya baru upload tugasnya di Spada. Ngumpulinnya juga di Spada. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi nanti biasanya kalau saya formatnya memang nanti dikumpulinnya dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF. Untuk lembar jawabannya biasanya udah saya siapkan formatnya gitu ya. Jadi nanti tinggal di-download soalnya dengan format lembar jawabannya, nanti tinggal dijadikan PDF, dikumpulin di Spada lagi. Gitu aja sih. Ada lagi mungkin yang bertanya? Belum ada. Oke, untuk pertanyaan sampai kapanpun sih ya, sampai kapanpun kalian masih bisa tanya lewat grup WhatsApp ya. Jadi please nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu ya, walaupun sampai saat ini masih belum ramai sih ya. Ada di kelas tertentu yang di semester sebelumnya, di semester sebelumnya itu yang memang cukup ramai diskusinya di kelas gitu ya. Jadi
Mungkin kalian juga udah punya grup sendiri gitu ya, yang di kelas sendiri, diskusi sendiri. Kalau misalnya memang seperti itu, totally fine ya. Itu udah bagus banget. Biar kalian bisa brainstorm juga sama teman-teman sekelas di hal-hal yang udah kita pelajari di kelas. Oke, saya rasa itu aja kalau untuk yang pertemuan kita di marketing analytics. Cuman saya nambahin sedikit mungkin untuk tadi ya, yang saya sempat sebut tentang kewirausahaan. Jadi kita saat ini di Diksi ya, di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Kemendikbud itu kan lagi ada program namanya PWMV ya, Program Wirausaha Mahasiswa Vokasi. Yang itu emang buat kita mahasiswa vokasi ya, buat kalian maksudnya. Itu adalah program dari pemerintah yang bisa ngasih pendanaan sampai 35 juta buat bisnis ya, buat bisnis di level apapun. Artinya kalau misalnya kita punya nih sekarang gambaran bisnis ya, kita punya ide gitu, itu bisa didanai gitu ya. Kalau ide itu bisa kita tuangkan jadi proposal yang meyakinkan. Nah, saran saya di sini, saya mengencourage banget buat kalian semuanya yang saat ini punya ide, itu segera cukup signifikan ya. 35 juta itu cukup besar loh. Kalau misalnya kita nyari di luar, segampang itu. Nggak segampang itu untuk nyari investor yang bisa ngasih kita uang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, makanya saran saya buat kalian yang even baru sekedar ide doang, baru sekedar sama sekali nggak pernah dituangkan dimanapun, baru benar-benar cuma ada di pikiran doang sama BEM ya, di BEM ada vokatif namanya. Jadi kalau vokasi juga yang baru jadi ini, kita baru terbentuk ya. Ada saya, ada Pak Brian di situ. Kemudian ada beberapa dosen dari prodi lain juga yang semuanya masih sama-sama muda. Jadi please feel free ya tuh kontak gitu. Jadi gabung aja pokoknya. Kalau misalnya itu nggak bisa direalisasiin tahun ini ya kita realisasiin nanti sambil jalan di program yang lain. Kalau misalnya bisa itu kita masukkan ke PWMV itu jauh lebih bagus gitu ya. Artinya kita akan punya kesempatan untuk bisa didanai dalam jumlah yang signifikan. Itu ya. Kalau yang udah bisa nanti diikutkan juga gitu untuk pengembangannya. Jadi apa sih yang mau dikembangkan gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya sekarang masih rada umum gitu ya, mau ditingkatkan ke level tertentu yang lebih unik dan lain sebagainya, itu bisa banget. Nah, itu yang saya pengen kalian di sini ikutan hal seperti itu gitu ya. Jadi ya dimanfaatin banget. Saya kira sih kalian udah dapat ini ya broadcastnya ya dari dosen lain mungkin terkait eventin besok gitu. Bisa atau nggak bisa hadir besok, mending isi dulu aja registrasi nggak masalah ya. Tapi at least di sana nanti kalian ketangkap gambarannya. Misalnya di sini ada Tama tadi, misalnya ada bisnis apa gitu ya. Bisnis di usaha di bidang apa dan lain sebagainya, itu kita dapat gambarannya gitu ya. Jadi nanti apa yang bisa dibantu, itu pasti kita bantunya lewat akselerator bisnis ya. Nggak bisa kita bantu lewat kelas gitu kan. Jadi kayak di sini Tama juga nggak mungkin nanya-nanya tentang bisnisnya gitu kan. Jadi secara personal konteks saya mungkin juga terbatas gitu ya. Nanti kan juga ada dosen-dosen lain yang bisa ngebantu, yang punya background kreatif ya, dari DKV juga ada, dari manajemen bisnis juga ada, dari yang berhubungan sama manufaktur mungkin, dari teknik mesin juga ada gitu ya. Artinya di sini kita gabungin beberapa resources yang mungkin bermanfaat untuk pengembangan bisnis kita ke depan. Nah, itu yang jadi poin di sini ya. Karena saya background juga dari praktisi, saya juga saat ini jalanin bisnis gitu ya. Saya concern banget dengan kewirausahaan. Jadinya yuk buat kalian yang juga pengen berwirausaha atau sudah berwirausaha, ayo gabung ngumpul bareng-bareng untuk ngembangin usahanya. Jadi nanti segera diisi aja yang berminat ya, yang berminat segera isi formulirnya yang udah ada di broadcast itu tadi. Oke, itu aja ya dari saya. Sampai ketemu besok. Mungkin kalau ada yang ikutan event yang besok. Tapi kalau misalnya enggak, berarti ya sampai ketemu di nanti setelah UTS gitu ya. Oke, thank you semuanya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah selama saya ngajar gitu kan. Baik itu yang saya sengaja ataupun mungkin kesalahan teknis gitu. Mohon maaf banget. Semoga nanti di UTS bisa perform semuanya, bisa sukses semuanya.
Oke, thank you. Dari saya begitu aja. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama semuanya.